Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengikuti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM dan pangan di Jawa Barat. Rapat dilakukan secara virtual di ruang Command Center Gedung Diskominfo Santi Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi pada Kamis malam 6 Oktober 2022. Daripada fasilitasi distribusi pangan strategi kita bisa sama-sama memanfaatkan. Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat tersebut membahas tentang strategi upaya pengendalian inflasi serta implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, perkembangan inflasi, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah pusat di Jawa Barat. Yang ketiga tadi menyangkut kedelai ini. Usai rapat koordinasi TPID, penjabat Bupati Bekasi mengatakan, Kabupaten Bekasi mendapat apresiasi dari Pemprov Jawa Barat sebagai daerah yang mengalokasikan dana perlindungan sosial atau Perlinsos terbesar dalam menghadapi dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi. Dari situ mundur berarti CPR sosialisasinya kapan? Berarti terakhir. Dani Ramdan menyampaikan, anggaran Perlinsos sebesar 18 miliar rupiah itu akan dialokasikan untuk 11 program kegiatan. Selain itu lanjut Dani, sosialisasi akan diintensifkan supaya masyarakat tahu maksud dan tujuan program ini dan siapa saja sasarannya supaya masyarakat bisa ikut mengawasi. Silakan kontak kami setiap saat ataupun kami akan mengontak Bapak-Bapak agar implementasi dari program-program tersebut berjalan dengan sukses. Yang pertama kita bersyukur kita mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi bahwa kita dari 27 kabupaten kota merupakan kabupaten yang terbesar mengalokasikan dana Perlinsos perlindungan sosial dalam menghadapi dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi ini. Tentu tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana dengan alokasi yang terbesar ini mencapai 18 miliar. Kalau yang lain tuh rata-rata di bawah itu. Akan ada yang di bawah 10 miliar. Nah, tinggal nanti implementasinya juga harus baik juga dan tepat sasaran. Karena itu tadi saya instruksikan ke TPID pertama Pergub atau Perbuk peraturan Bupati mengenai juklak juknis program ada 11 program kita. Jadi 18 miliar itu dialokasikan nanti di 11 program, 11 kegiatan. Nah, itu masing-masing harus ada juklak juknis Perbuk. Lalu yang kedua CPCL, calon penerima dan calon lokasi ini juga harus diselesaikan dalam 2 minggu ke depan. Yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi ini supaya masyarakat tahu apa maksud program ini, siapa sasarannya dan bisa ikut mengawasi. Terakhir adalah monepnya setelah disalurkan. Ini mudah-mudahan juga kita selain juara dari sisi besaran alokasi, tapi juga juara dari sisi implementasi. Jadi TPID harus jadi konduktor terhadap dinas-dinas yang melaksanakan program Perlinsos. Oleh karena itu, tadi saya tunjuk Pak Asda II sebagai komandan lapangannya, peran-perannya untuk penanggulangan inflasi ini. Dan kegiatan utamanya adalah rapat mingguan dengan agenda-agendanya tadi minggu pertama penyelesaian juklak juknis, minggu kedua penyelesaian CPCL, minggu ketiga kegiatan sosialisasi, minggu keempat implementasi dan monepnya. Jadi 4 minggu ke depan ini betul-betul akan digejot agar program-program Perlinsos kita bisa berjalan di tengah masyarakat. Karena itu saya tadi instruksi kepada Dinas Perikanan, pastikan dulu CPCL yang provinsi penelayan yang mana saja. Nanti kalau misalnya dari situ ternyata ada nelayan-nelayan yang belum tercover, nah itulah yang dibantu dari kabupaten. Tapi kalau ternyata 100% sudah tercover oleh provinsi, yang ini berarti bersifat tambahan. Karena bagaimanapun tadi sudah hitung-hitungan kita, bantuan dari provinsi itu mungkin sebulan kan hanya 200.000 ya, 150.000. Mungkin untuk kebutuhan solar 2 minggu udah habis. Nah, nanti ditambahkannya dari kabupaten. Jadi ada 2 alternatif, apakah diberikan kepada nelayan yang belum tercover oleh provinsi, atau kalau sudah tercover semua ya menambahkan supaya bantuannya menjadi full.
Lebih lanjut, Pemkab Bekasi juga mendapatkan alokasi pembangunan lewat desa yang tersebar di 5 titik wilayah Kabupaten Bekasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi. Program yang dikemas dalam sistem informasi lewat desa tersebut dengan tujuan sebagai tempat penyimpanan padi di desa-desa dengan potensi serapan padi yang tinggi. Dikarenakan kita juga bersyukur atas upaya komunikasi kita yang intensif dengan provinsi. Di antara 27 ada 2 kabupaten yang mendapat bantuan pembangunan lead untuk ketahanan pangan di desa-desa. Dan diantaranya Bekasi dan Karawang. Bekasi dapat 5 titik. Walaupun saya sambil komunikasi tadi dimungkinkan bertambah. Dan ini akan kita sambut untuk pembangunan lead dan pengisiannya supaya desa-desa pun punya ketahanan pangan pada saat panen bisa menyimpan sebagian dari padinya di lead tersebut. Nanti pada saat kemarau ataupun kesulitan kelangkaan beras, ini cadangan yang ada di lead ini bisa dijadikan buffer stok untuk membantu ketahanan pangan di desa tersebut. Tim Liputan, Newsroom Diskonfo Santi Kabupaten Bekasi, untuk Wiba Mukti TV, melaporkan.